Saya sedang berada di Kecamatan Ongka Malino dalam hal perayaan Hari Jadi Kecamatan Ongka Malino yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi dan mengenal lebih dekat bagaimana sejarah lahirnya, sejarah terbentuknya Kecamatan Ongka Malino yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Mungkin langsung saja sudah ada bersama saya di sini dua orang tokoh pemekaran dari Kecamatan Ongka Malino yang dari awal sudah memperjuangkan mulai dari menuangkan ide-ide gagasan, kemudian ikut turut langsung ke lapangan memperjuangkan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam hal pemekaran Kecamatan Ongka Malino yang sebelumnya Kecamatan Bolano yang ada di Kabupaten Bandung. Langsung saja saya sapa dua tokoh kita. Yang pertama ada Bapak Rizal SAG MHI. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast kami, dan juga yang kedua ada Pak Alwi Haji Paju. Terima kasih Pak sudah hadir. Jadi mungkin mengawali diskusi kita pada hari ini, mungkin saya sedikit menanyakan terkait dengan sebenarnya ide awal atau mungkin bagaimana cerita awal sehingga Kecamatan Ongka Malino ini bisa terlahir dan terbentuk hingga saat ini menjadi 11 tahun lahirnya Ongka Malino. Pak Rizal dulu lebih menjelaskan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami panitia pemekaran Kecamatan Ongka Malino. Dalam hal ini saya Rizal SAG MHI. Pertama, ide pemekaran kecamatan di tahun 2008 itu pertama karena kami masih Kecamatan Bolano Labunu. Oh ya, Bolano Labunu. Kecamatan Bolano Labunu itu ditempuh kurang lebih 1 jam berkendara ketika kita mau rapat urusan pemerintahan dan sebagainya. Sehingga dari situlah kita ada beberapa kepala desa yang dianggap ditokohkan, yakni Kepala Desa Ongka dalam hal ini Pak Jihad tidak sempat hadir. Ya. Yang kedua adalah Bapak Alwi Haji Paju, senior kami, dan saya sendiri Pak Rizal, Kepala Desa Pusakun Jaya. Bekerja sama, berbincang-bincang bagaimana kalau kita Kecamatan Ongka Malino itu kita ajukan menjadi satu kecamatan. Berarti pada awalnya hanya karena mungkin merasa agak sulit dalam mengurus prosedur administrasi 1 jam ke Bolano ya. Jadi awal dari situ digagas oleh beberapa tokoh yang Bapak sebutkan tadi sehingga melahirkan ide-ide. Nah kemudian mungkin saya mau ke Pak Alwi dulu. Pak Alwi, bagaimana sebenarnya dari cerita dari awal berkumpulnya para tokoh-tokoh yang menggagas ide-ide bahwa akan melahirkan sebuah Kecamatan Ongka Malino yang sampai dengan saat ini, yang sebelumnya Kecamatan Bolano Labunu, ini bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang ditempuh, langkah apa saja yang digagas oleh para tokoh-tokoh pemekaran yang ada khususnya di wilayah Kecamatan Ongka Malino? Itu yang pernah kita lakukan pertama-tama, yaitu kita dulu pertama ya kita kumpul-kumpul lah bahasa kami di sini itu kan kelompok-kelompok yang mana di situ tujuannya satu, kita hanya membulatkan tekad bahwa kita memang harus mekar. Mekar dengan maksud supaya aset-aset yang ada di kecamatan sebelah, yaitu Kecamatan Bolano Labunu pada waktu itu kita juga mempunyai, dan kedua untuk mendekatkan saja, mendekatkan pelayanan, yang mana maksud dan tujuannya yaitu sehingga kalau kita bisa mekar, otomatis masyarakat yang ada di sini tidak perlu lagi bersusah payah ambil surat ke kecamatan baru kita ke kabupaten. Jadi mereka juga sudah membuat yang mana di sini teman-teman di situ sudah beberapa orang itu seide, maka terbentuklah suatu panitia yang mana dari panitia itulah yang berapa kali kita lakukan resapel, maka akhirnya pada tahun 2012 bisalah terbentuk Ongka Malino. Iya. Tapi Pak Alwi begini, karena pada saat itu masih Kecamatan Bolano Labunu ya, Kecamatan Bolano. Melihat pembentukan sebuah kecamatan tentunya harus menyediakan sebuah fasilitas, yang di mana ada kantor camat, kemudian fasilitas publik. Nah melihat pada waktu itu, melihat segala perlengkapan, segala kebutuhan yang diperlukan pada saat pembentukan kecamatan, ini bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang diambil dari teman-teman tokoh-tokoh pemekaran? Yang pertama kita ambil itu hanya pendekatan saja. Kita dari panitia itu kita datangi pertama yaitu kepala desanya, dan keduanya tokoh-tokoh masyarakat di situ. Yang mana kan di sini ini kan suatu daerah yang mana semua di sini kita saling baku kenal. Otomatis tokoh-tokoh masyarakatnya di situ itu adalah yang kita kenal. Otomatis enak saja kita menceritakan ide-ide kita, yang mana di sini kita harus majukan ini sana, yang mana dari sini dari tokoh tersebut harus bantu kami dengan menyediakan lahan
secara otomatis semua lahan yang ada di Kecamatan Ongka Malino ini semua adalah hasil hibah yang mana diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut. Jadi mudah kalau untuk Kecamatan Ongka Malino. Berarti bukan jadi hambatan sebuah fasilitas yang harus disediakan dalam hal pemekaran kecamatan pada waktu itu. Tidak ada yang menjadi suatu hambatan itu untuk fasilitas yang mana untuk konteks lokasi tidak ada. Karena yang jadi persoalan toko juga otomatis masyarakat yang ada di sini semua inisiatif ingin membangun, ingin mendekatkan pelayanan yang mana tidak perlu lagi mereka bersusah payah yang harus melewati Santigi dengan tinjakan gunung apalagi musim hujan. Atau malam mereka tidak mau lewat, itu tidak perlu lagi. Yang penting kalau sudah ada di sini kan, otomatis mereka menikmati. Makanya dari situ tokoh-tokoh tersebut ingin juga mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan Kecamatan Ongka Malino. Dan kedua juga dia mungkin punya misi yang terakhir, mungkin ini amal jariah saya untuk di belakang hari ini kan fasilitas umum, otomatis amalnya walaupun saya sudah meninggal otomatis ada. Itulah yang terjadi di tokoh-tokoh masyarakat yang hari kita sekarang. Berarti pada waktu itu, pada saat ide-ide pemekaran Kecamatan Ongka Malino mulai digagas, mulai dikeluarkan, memang mendapat respon baik dari masyarakat, kurang lebih begitu Pak? Dapat. Berarti mulai dari hibah tanah untuk fasilitas pelayanan publik dan juga berbagai macam dukungan support moral dan juga akomodasi bahkan. Nah ini Pak Rizal, terkait dengan pemekaran yang ada di Kecamatan Ongka Malino. Sebenarnya dari 11 tahun yang lalu perjuangan teman-teman tokoh pemekaran di kecamatan ini. Sebenarnya apa rintangan mungkin dari perjalanan selama memperjuangkan pemekarannya, apa yang menjadi tantangan terberat dari teman-teman tokoh pemekaran ini? Ya, saya kira yang paling berat dalam tantangan pemekaran itu salah satunya adalah syarat dari mekarnya suatu daerah. Iya. Tentunya syarat dari mekarnya suatu daerah itu bergantung pada undang-undangnya. Karena kita lihat bahwa pemekaran Kecamatan Ongka Malino itu pertama masih disyaratkan 5 desa. 5 desa. Begitu kita memenuhi 5 desa kita ajukan, maka ada perubahan dari Dirjen Departemen Dalam Negeri bahwa pemekaran itu harus menjadi 7 desa. Itulah jadi tantangan. Maka kita penuhi lagi 7 desa. Setelah mendapat 7 desa, maka pemekaran kecamatan itu tidak ditetapkan lagi di kabupaten. Maka pemekaran kecamatan itu tidak ditetapkan lagi oleh anggota DPR kabupaten, tapi semua persyaratan itu disiapkan oleh kabupaten dan diajukan ke provinsi. Itulah tantangan. Berarti lebih ke regulasi yang mengatur. Iya, yang mengatur pada undang-undang. Tapi pada saat itu semuanya terlewatkan oleh teman-teman. Iya. Saya mau mungkin sedikit menggali informasi terkait bagaimana sebenarnya cerita-cerita kenangan-kenangan yang mungkin masih diingat oleh teman-teman tokoh pemekaran khususnya di wilayah Kecamatan Ongka Malino ini, mulai dari perjuangan awal menuangkan ide berkumpul, mulai dari tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa dan kemudian orang-orang yang berpengaruh khususnya di wilayah Kecamatan Ongka Malino. Apa sebenarnya pengalaman-pengalaman yang sampai saat ini masih diingat dan mungkin paling berkesan menurut teman-teman tokoh pemekaran? Kita dimulai dari Pak Alwi dulu. Kalau yang berkesannya itu pertama yang betul-betul tidak terlupakan yaitu kita mengantar dokumen. Karena pada waktu itu kita antar dokumen di sini dan harus diterima di kabupaten, yaitu pada hari Selasa kali tahun itu, yang mana di situ mereka harus terima pada waktu itu jam 11 siang. Iya. Jam 11 siang, sedangkan dokumen tersebut baru kita selesaikan itu baru pagi. Otomatis waktu untuk kita tempuh itu ke sana itu agak harus kita pending. Ternyata nanti kita berangkat itu nanti maghrib. Maghrib kita berangkat di sini. Kenapa saya ambil inisiatif itu maghrib? Karena otomatis pertama jalanan sepi. Iya. Itu. Karena kita harus target jam 9 ya. Jam 9 kita harus di sampai di DPR. Jadi saya ambil maghrib di sini jam 9 dengan maksud harus jalanan sepi. Saya bilang sama Lisa, ini sudah mungkin saya bawa kendaraan yang terakhir dan yang tercepat. Ya. Karena kita tempuh itu pada waktu itu hanya 3 jam setengah. 3 jam setengah dari Kecamatan Ongka Malino ke Parigi. Ya lumayan cepat itu. Biasanya kalau normal itu 5 jam sampai 4 jam. 3 jam. Itu yang kenangan yang mana betul-betul yang tidak saya lupakan dan tidak akan saya ulangi membawa kendaraan seperti itu. Iya. Tapi atas dasar perjuangan hak-hak masyarakat juga di mana titip pesan untuk masyarakat bagaimana bisa mendapatkan layanan publik yang sama seperti kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Untuk Pak Alwi sendiri, kenangan-kenangan apa yang sampai saat ini belum dilupakan terkait dengan perjuangan pada awal menuangkan ide sampai dengan memperjuangkan administrasi dan pemekaran Kecamatan Ongka Malino? Kalau
kami dalam persoalan administrasi yang paling berkesan itu adalah ketika kami dimintakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemekaran kecamatan, yakni kami akan dimintai persetujuan dari 23 desa yang mana seluruh anggota BPD mendatangani berkas pemekaran. Yang pada saat itu kita kerjakan hanya semalam dalam waktu satu malam, dari pagi sampai jam 12 malam. Semua BPD pada waktu itu kita temui di rumahnya masing-masing. Pada waktu itu ada berapa BPD? 23 BPD. Yang terakhir kami temui itu adalah BPD Bolano jam 1 malam. Tapi semua selesai dalam waktu Alhamdulillah satu malam. semua selesai. Berarti tidak seringan orang bayangkan. Ya. Ternyata masih banyak cerita-cerita mungkin Pak Ali dan Pak Rizal belum sempat ceritakan. Dan kemudian melihat Kecamatan Ongkamalino yang saat ini 11 tahun dan di belakang kita sudah dilaksanakan perayaan yang sementara berlangsung. Ini mungkin harapan-harapan ke depan terkait dengan Kecamatan Ongkamalino, khususnya Pak Ali dulu lah. Bagaimana sebenarnya harapan-harapan atau mungkin impian dari Pak Rizal sendiri terkait dengan 11 tahun Kecamatan Ongkamalino saat ini? Silakan Pak Rizal. Saya berharap begini. Bangunnya suatu daerah itu ditentukan oleh masyarakatnya. Jadi bangunnya suatu daerah itu ditentukan oleh masyarakatnya. Siapa masyarakat? Semua masyarakat yang ada di Kecamatan Ongkamalino itu akan menentukan dirinya. Dia menjadi masyarakat yang baik, menentukan kebijakan yang baik dan memilih pemimpin yang terbaik yang berhubungan dengan bagaimana memajukan desa atau Kecamatan Ongkamalino ini. Dan perlu juga saya sampaikan, perjuangan pemekaran Kecamatan Ongkamalino itu tidak terlepas segenap unsur masyarakat. Dari masyarakat kalangan terbawah, masyarakat kalangan elit maupun masyarakat pada waktu itu pegawai. Saya ingat Pak, pegawai kami kurang lebih 6 bulan kami potong gaji. Pegawai kami yang ada, semua pegawai yang ada di Kecamatan Ongkamalino, baik guru dan sebagainya, itu kami potong gaji kurang lebih 5 bulan. Masukkan potong di bendahara untuk kebutuhan pemekaran. Yang kedua, semua kepala desa mengeluarkan dana pribadinya 1 juta. Dana desanya 1,5 juta. Sekdesnya, aparat desa semua potong demi administrasi kepentingan pemekaran kecamatan. Kami ingat bahwa pemekaran kecamatan ketika kami bergulir penetapannya di provinsi, luar biasa, anggaran yang sangat luar biasa. Ya, kami dengan Perketua berjuang dengan 18 mobil pada waktu itu DPR provinsi untuk mendengarkan pandangan-pandangan praksis terhadap penetapan kecamatan. Dan alhamdulillah pada saat itu praksi terakhir yang dipimpin oleh Andi Palereng menyatakan dengan pandangan-pandangan dan usulan-usulan ketua panitia pemekaran kecamatan, dalam hal ini Pak Alwi dan teman-teman yang dituangkan dalam proposal, maka beliau mengatakan sudah sangat layak untuk ditetapkan menjadi satu kecamatan. Sehingga pada waktu itu pimpinan DPR dalam hal ini Amiruddin Pondolele mengetuk palu kemenangan untuk Kecamatan Ongkamalino. Demikian. Terakhir Pak Ali, harapan ke depan untuk 11 tahunnya Ongkamalino, 11 tahun hari ini dirayakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Ongkamalino. Melihat dari 11 tahun ini mungkin impian apa yang diharapkan oleh Pak Alwi dan kemudian cita-cita Pak Alwi melihat Kecamatan Ongkamalino ke depan? Harapannya saya selaku ketua pemekaran itu ingin lagi Ongkamalino ini yang kami wariskan kepada adik-adik kita atau pada generasi ini lebih maju lagi. Yang ada sudah 11 tahun ini kan kita sudah tahu tanda-tanda, dan kedua juga masih ada bangunan atau fasilitas-fasilitas pemerintah yang belum terselesaikan. Insya Allah kami juga dari tim pemekaran itu akan membantu dari pemerintah kecamatan untuk menyediakan lokasi-lokasi yang mana di sini, dan kita juga akan membantu kepada tokoh-tokoh supaya mereka kembali menghibahkan bahwa lahan mereka itu. Oke, jadi itu tadi diskusi singkat kita bersama dua tokoh pemekaran Kecamatan Ongkamalino yang pada saat ini sedang berusia 11 tahun, dan impian-impian para tokoh-tokoh kita ke depan bagaimana Kecamatan Ongkamalino bisa lebih maju daripada tahun ini, dan kemudian bisa melahirkan inovasi-inovasi baru dan juga bisa melahirkan pelengkap-pelengkap yang sebelumnya belum ada hadir yang ada di Kecamatan. Dua lagi yang belum ada. Dua lagi. Ya. Oke, teman-teman Parik Podcast, terima kasih sudah menyaksikan video. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.